cocok niki esuk-esuk ngombe kopi karo ngrumati si Jambul ben ngucahe tambah banter tuh sisik ya Bul yo. Wah suwe ora nguceh kok. Bul, wah seger Bul. Kang, halo Pak. Lagi ngopo? Biasa, non game Pak iki Pak. Ibu to. Mboten sih Pak, pripun? Bapak jaluk tulu yo nang. Gaweno kopi. Kopi. Esuk niki kita engko seger yo nang ngombe kopi karo bilang si Jambul, nyemploti Jambul, mati si Jambul. Saniki Pak. Yo ora. Oke siap, tak damel kopi robusta terbaik Pak. Yo wis nang ngono. Oke. Santene yo nang. Siap Pak. Tosi Bang ya. Tapi mati si Jambul neh. Ayo Bul. Oke tombol. Muni-muni Bul. Ora tekan-tekan iki kopi ne lah. Ngekekno ta ora iki mau gak. Tak tilikane neh. Pripun Pak? Deno kopi Bapak. Wah ra iso Pak. Ngerti tamboten iki lho lagi garap tugas aku iki deadline engko sore iki. Langsung dikumpulno. Nek ora garap yo ora rampung-rampung. Ra iso Pak. Jan. Anak loro ra nyenengno ati. Siji ningge ora kepanggih. Siji malah bentak-bentak. Ya ampun Gusti. Apa mau sing wis tak lakokke karo bapakku? Wis tak bentak-bentak. Aduh, iki aku kudu gaekno kopi karo bapakku. Tugase tak tinggal sik. Pak, kula nyuwun ngapunten nggih Pak nggih. Kula pun bentak-bentak jenengan, wis ngaruh-ngaruh jenengan. Niki tak damelke kopi pesenane jenengan. Ya nang. Matur nuwun Bapak wis dikene kopi. Yo wis. Rasa didawa-dawa. Bapak wis ngerti, paham. Wis tak apura kowe nang. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih seperti itulah gambaran perumpamaan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Di mana di dalam perumpamaan itu ada 3 tokoh yang utama. Adalah seorang bapak yang memiliki 2 orang putra, di mana si sulung dan si bungsu adalah anak-anak dari bapak ini. Di mana bapak mendatangi si sulung, kemudian memanggil si sulung dan memerintah si sulung untuk bekerja di kebun anggurnya. Jawab si sulung, kopi luar biasa saudara. Dia menyanggupi, dia merespon panggilan bapaknya ini. Dan terlebih luar biasa si sulung pun menyanggupi untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Akan tetapi apa?
ketika dia bilang iya mau bekerja di ladang anggur bapaknya, si sulung tetap diam, tidak bergerak, tidak beranjak dari tempatnya. Sang ayah pun merasa kecewa. Kemudian sang ayah pun melakukan hal yang sama kepada si bungsu, anaknya yang kedua. Bapak mendatangi si bungsu, memanggil si bungsu, dan juga mengutus, memerintahkan si bungsu untuk bekerja di ladang anggurnya. Saudara, si bungsu dengan sangat tegas mengatakan, Wah raiso pak. tidak pak. Si bungsu dengan keras menolak perintah dari bapaknya. Akan tetapi pada akhirnya si bungsu menyadari kesalahannya. Dia menyesali apa yang sudah dilakukan kepada bapaknya. Dan pada akhirnya si bungsu pun melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perumpamaan ini, menurut Anda, si sulung atau si bungsukah yang menjadi anak yang baik? Menurut panjenengan, kalau kita di posisi kedua anak ini, di manakah posisi kita? Apakah kita ini sebagai si sulung? Yang menjawab dengan sangat menyenangkan jawabannya, menyenangkan hati bapaknya. Oh iya bapak, saya akan berangkat bekerja, akan tetapi tidak melakukan apa-apa. Atau kita di posisi seperti si bungsu, yang awalnya kita menolak apa yang dikatakan bapaknya, menyesali diri, kemudian merasa bersalah, menyesal, kemudian dia melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami merasakan anugerah Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntun kami, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud hati Tuhan. Terlebih kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32 dengan judul perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini muncul karena ada hal yang melatar belakanginya. Apakah itu? Paling tidak ketika kita membaca nats sebelum perikop perumpamaan ini, ada 3 peristiwa yang luar biasa terjadi. Peristiwa yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan didapatinya di halaman bait Allah banyak orang-orang yang melakukan praktek penukaran mata uang. Saudaraku, setiap orang yang berziarah ke bait Allah harus menukar mata uang di tempat itu. Karena untuk persembahan di bait Allah tidak boleh mata uang asing. Akan tetapi pada prakteknya di dalam penukaran uang ini ada ketidakjujuran, di mana orang-orang yang sengaja memberikan jasa untuk menukar uang lebih banyak menipu dan mengeruk keuntungan dari pendatang-pendatang, peziarah-peziarah yang datang ke bait Allah. Tuhan Yesus sangat kecewa melihat praktek ini. Kemudian Tuhan Yesus menjungkir balikkan meja-meja yang ada di halaman bait Allah, yang dimana meja-meja itu digunakan untuk jasa penukaran uang. Tidak cukup itu, saudaraku. Ketika ada penjual-penjual burung merpati yang digunakan oleh para pengunjung peziarah untuk korban persembahan, korban bakaran kepada Allah, di mana praktek jual beli ini pun sangat tidak wajar karena harganya sangat tinggi dan semuanya itu adalah untuk keuntungan pribadi para penjual-penjual itu. Tuhan sangat marah melihat praktek ini terjadi. Apalagi itu terjadi di bait Allah, di mana para imam-imam pun menyetujui praktek itu. Di mana bait Allah yang seharusnya jadi tempat untuk orang menyembah Tuhan, akan tetapi berubah fungsi, di mana bait Allah menjadi tempat untuk bisnis, untuk mencari kekayaan dengan cara ketidakjujuran, dengan cara memeras orang lain. Ini sangat mendukakan hati Allah. Tuhan sangat marah melihat hal ini. Saudaraku, bait Allah yang seharusnya digunakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, justru dijadikan sebagai sarang penyamun. Tuhan sangat marah. Ini peristiwa yang pertama, saudaraku. Peristiwa yang kedua yang melatar belakangi perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus dengan kuasanya menyembuhkan 2 orang buta, mencelikkan mata mereka sehingga mata mereka boleh dipulihkan dan bisa melihat kembali. Peristiwa yang ketiga, saudaraku, ketika Tuhan mau kembali ke kota, ke bait Allah, dia merasa sangat lapar, pagi-pagi benar. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon ara dan hendak memetik buahnya dari pohon itu. Akan tetapi apa? Pohon itu tidak berbuah. Dan Tuhan kecewa melihat ada pohon yang tidak berbuah. Apa yang dilakukan? Tuhan mengutuk pohon ara itu, sehingga seketika juga pohon ara itu menjadi kering dan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 peristiwa ini menjadi sebuah latar belakang kenapa ada perikop perumpamaan tentang 2 orang anak, di mana perikop ini menjelaskan kepada tua-tua Yahudi, menjelaskan kepada kepala-kepala imam yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Bagaimana kita tahu? Di dalam pasal 21 ayat yang ke-23, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan 1 pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudaraku, pertanyaan dari imam-imam kepala
dan tua-tua bangsa Yahudi tentang dari manakah kuasa Tuhan, sehingga melakukan banyak keajaiban, banyak mujizat ini menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Dan Tuhan Yesus dengan sangat bijaksana menanggapi pertanyaan itu dengan balik bertanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Dari manakah kuasa Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang Yahudi? Dan pada akhirnya saudaraku menarik, baik imam-imam kepala maupun tua-tua bangsa Yahudi tidak mau menjawab pertanyaan Tuhan. Dan demikian pula akhirnya Tuhan pun tidak mau menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Bagaimana digambarkan ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada saat ini adalah jangan menunda-nunda. Saudaraku, orang yang suka menunda-nunda itu akan membawa kesulitan untuk dirinya sendiri. Tidak cukup berhenti di situ, saudara. Ketika orang itu menunda-nunda segala sesuatu, pekerjaannya, tanggung jawabnya, tidak hanya menyulitkan dirinya sendiri, akan tetapi juga menyulitkan orang lain. Kalau kita mau melihat firman Tuhan pada kesempatan ini, ada hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tunda-tunda sebagai orang percaya. Apakah itu? Mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Jadi hal yang sangat penting yang tidak bisa kita tunda-tunda sebagai orang percaya adalah jangan tunda-tunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita memperhatikan perikop yang kita baca barusan, maka kita akan tahu bahwa ada hal-hal yang sangat penting yang tidak dapat ditunda-tunda sebagaimana hidup kita adalah orang percaya. Ada hal yang sangat urgent, ada hal yang sangat penting yang ini tidak bisa ditunda-tunda, saudara. Apakah itu? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Saudara-saudaraku, mari perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang ayah ini. Yang pertama-tama yang dilakukan ayah ini adalah mendatangi anaknya. Ayah datang kepada anak. Kemudian apa selanjutnya? Ayah memanggil anak. Dan yang terakhir apa? Ayah mengutus anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Perhatikan 3 hal penting ini, saudara. Ayah mendatangi anak, memanggil anaknya, dan mengutus anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. 2 anak dengan 2 respon yang berbeda, saudara. Respon pertama dari si sulung menanggapi, menyanggupi perintah dari ayahnya. Akan tetapi ketika dia bilang sanggup, dia tidak melakukan apa-apa. Respon kedua adalah dari si bungsu. Dia pertama kali mengatakan, "Tidak, Bapak, aku tidak bisa." Tetapi kemudian dia menyesal, dan pada akhirnya si bungsu melakukan apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 28 sampai dengan yang ke-30, kita akan mengerti apa itu kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Allah? Yang dikehendaki Allah adalah kita sebagai anak-anak Tuhan diutus untuk bekerja melayani di ladangnya Tuhan. Saudaraku,
ada hal yang penting yang perlu kita tahu adalah ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan juga mengutus kita. Hal ini tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Allah memanggil, Allah mengutus. Allah memanggil, Allah meminta kita melayaninya. Allah memanggil kita, Allah meminta kita bekerja di ladangnya. Ini satu paket. Seperti halnya dua sisi dalam mata uang ini, tidak bisa dipisahkan, di mana selalu satu bagian. Sama halnya juga saudara, seperti baju dan celana tidak bisa terpisahkan. Semahal-mahal baju yang jenengan miliki dan jenengan pakai, kalau jenengan tidak pakai celana, lucu saudara. Demikian hanya seberapa mahal pun celana yang panjenengan miliki, ketika jenengan pakai, jenengan tidak pakai baju, maka pun akan terlihat aneh saudara. Ini sangat penting kita pahami bahwa ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan pun ingin kita bekerja bagi kemuliaannya. Amin. Jangan berpikir kita dipanggil Allah menjadi miliknya hanya untuk ongkang-ongkang menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. No. Tidak saudaraku. Allah memanggil kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi umat pilihannya, supaya kita bersaksi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, itu adalah habitatnya orang percaya. Coba mari kita perhatikan di samping kita ini. Ini adalah waduk Gembong saudara, di mana ada banyak para nelayan mencari ikan. Ada yang beranjang, ada yang menjala, dan mereka sangat menikmati proses mencari ikan ini. Pertanyaannya saya adalah, mengapa ikan hidup di dalam air? Karena air adalah habitatnya ikan. Tidak mungkin ikan itu terbang di udara seperti burung. Akan sangat janggal, akan sangat aneh, akan sangat lucu kalau ada ikan terbang di udara. Karena bukan habitatnya, tapi di air habitatnya ikan. Seperti itu halnya saudara, hidup saya dan saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, maka Tuhan pun mau kita melayani pekerjaan Tuhan. Ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, seperti halnya tadi, orang pakai celana mahal, tapi dia tidak pakai baju. Jalan-jalan di mall, apa yang terjadi saudara? Diketawain orang karena kita kelihatan aneh. Sama halnya kita punya baju mahal, wah dipakai ke pasar, pakai kemana-mana jalan-jalan, tapi tidak pakai celana saudara. Apa yang terjadi? Kita ditertawakan orang. Jadi kalau ada orang Kristen tidak melayani Tuhan, itu aneh, itu janggal, itu tidak masuk akal. Pertanyaannya saudaraku, di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, kita bekerja untuk Tuhan dalam bagian apa? Kita bekerja untuk Tuhan melakukan apa? Bukankah gereja tutup, Pak? Tidak ada ibadah di gereja, Pak. Lalu kita bisa melayani apa? Saudaraku, gereja memang Tuhan izinkan saat ini ditutup, tapi bukan berarti itu adalah tamat bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Seperti halnya yang kita lakukan saat ini, kita pengambilan frame video khotbah untuk disiarkan secara online, baik di YouTube, baik di Facebook. Harapannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Luar biasa harga yang kita bayar. Kita di sini jam 7 pagi sudah sampai di tempat ini. Kita berangkat dari rumah jam 6 pagi. Persiapannya sejak jam 4 pagi sudah bangun, saudaraku. Membayar harga yang tidak murah, membawa segala properti yang ada. Ini melayani Tuhan, saudara. Kalau ini kita dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan, betapa dahsyatnya. Tetapi akan berbeda ketika kita melayani Tuhan, mengambil frame video, diunggah di YouTube hanya untuk mengejar subscribe. Itu tidak untuk kemuliaan Tuhan, itu untuk kesombongan diri.
Dan itu tidak diperkenan Allah sama sekali, dan tidak akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, pandemi COVID-19 tidak akan menghentikan langkah kita untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. COVID-19 tidak bisa menghentikan langkah kita untuk lebih lagi melayani Tuhan meskipun gereja tutup. Bukan berarti kita selesai tidak melayani Tuhan. Saudara, keluarga juga bisa menjadi sarana kita melayani Tuhan. Ketika gereja tutup, apakah di keluarga panjenengan ada ibadah? Ketika gereja memberikan solusi ibadah di rumah, apakah benar itu terjadi di rumah panjenengan? Bagaimana suami, kepala keluarga memimpin ibadah, didampingi istri dan anak-anaknya membaca firman Tuhan, saling menggumuli firman Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini melayani Tuhan, saudara. Dengan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita. Jadi, jangan terlalu sempit memandang pelayanan itu sesuatu yang ada di dalam gereja. Keluarga panjenengan adalah ladang untuk Tuhan bisa pakai supaya kita melayani Tuhan. Adakan persekutuan di dalam rumah. Pandemi ini mengajarkan banyak hal, saudara, tentang keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengupayakan keintiman dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita. Saudaraku, keluarga juga bisa menjadi sarana untuk kita bisa lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Momentum ini sengaja Tuhan izinkan ada pandemi ini supaya kita boleh benar-benar melayani keluarga kita, melayani anak, istri, suami kita dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Banyak cara untuk kita boleh melayani Tuhan. Bukan berarti orang yang sregep ring gereja itu dewasa rohani, saudara. Dewasa imannya tidak sama sekali. Bukan ukuran sregep ring gereja itu menjadi standar orang Kristen itu memiliki kedewasaan rohani ataupun kedewasaan iman. Tidak sama sekali. Jangan berpikir bahwa ketika orang yang sudah rajin doa puasa itu menjadi standar bahwa dia adalah orang yang dewasa rohani. Tidak, sama sekali bukan. Apakah orang kalau sudah khotbah tampil di YouTube, subscribe-nya ribuan itu sudah dewasa rohani? Tidak selalu, saudaraku. Itu bukan jaminan bahwa orang itu dewasa rohani. Sama sekali tidak. Apakah ketika ada orang memakai kaos dan ini gambarnya salib begitu, apakah dia orang yang sangat dewasa rohani? Tidak selalu seperti itu. Kaosnya mungkin bisa gambar salib, tapi hatinya tidak ada salib sama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dan tidak menunda-nunda untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengukur segala sesuatu kedewasaan rohani itu dengan sregep ring gereja lah. Tidak jaminan, saudara. Wong sing sregep ring gereja ku rong karuan dewasa rohani. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, bahwa kita harus benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Jadi Tuhan memanggil kita untuk bekerja, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi wong Kristen ojo nato, saudara. Not action, talk only. Tidak ada aksinya, ngomongnya akeh. Khotbah itu paling gampang, saudara. Khotbah itu paling gampang. Yang paling angel apa? Yang paling sulit apa? Ngelakoninya. Khotbah itu paling mudah, saudara. Ngomong itu gampang, tapi yang paling sulit adalah melakoninya, menghidupinya di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan, jangan tunda-tunda. Yang kedua, saudara, hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tunda-tunda sebagai orang percaya adalah kita harus percaya dan hidup di dalam
pertobatan. Saudaraku, mari perhatikan di ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ini saudaraku, hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tunda-tunda adalah percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Saudara-saudara, ada satu lagu rohani yang sangat indah. Dikatakan demikian di dalam liriknya. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, si bungsu merupakan gambaran dari orang yang berdosa. Yang digambarkan itu adalah para pemungut cukai dan perempuan sundal, yang pada awalnya mereka tidak menggubris Tuhan sama sekali. Mereka tidak mau mendengar pemberitaan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat ini, orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang sangat berdosa ini, mau menyadari kesalahannya, mau bertobat di dalam hidupnya, selanjutnya mau melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang Tuhan mau setiap kita adalah hidup di dalam percaya dan pertobatan di dalam kasih Tuhan. Seperti halnya si bungsu, mungkin juga kita sama seperti si bungsu, di mana kita adalah orang yang sangat berdosa. Dosa kita merah seperti kain kesumba, saudara. Tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Di saat kita minta ampun kepadanya, saat itulah juga Tuhan mengampuni saya dan saudara. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan. Apa itu pertobatan? Dari kata tobat, saudara, yang artinya adalah perubahan pola pikir, di mana ada pengajaran yang benar dan itu diresapi dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya merubah pola pikir seseorang. Dan pada akhirnya dengan perubahan pola pikir ini berdampak kepada apa yang dilakukannya. Inilah pertobatan. Tidak mungkin ada perubahan tindakan kalau tidak ada perubahan pola pikir. Tidak akan ada perubahan pola pikir kalau tidak ada pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang penuh kuasa yang daripada Allah. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah kita terus hidup di dalam pertobatan. Jika saat ini kita menjadi orang-orang percaya, jika saat ini kita menjadi orang-orang Kristen yang masih terus hidup di dalam dosa, kita sering bersandiwara dengan Tuhan, kita sering menipu Tuhan, kita sering melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Stop, saudara. Saat ini juga jangan tunda-tunda. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena kalau tidak, saudaraku, apapun yang kita kerjakan, seberapa mahal apapun pelayanan yang kita lakukan, harganya mahal sekalipun, tidak akan pernah ada artinya kalau hidup kita tidak hidup di dalam pertobatan. Percayalah saudara, Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan menerima kita apa adanya. Namun Tuhan tidak pernah rela, saudara, tidak pernah rela
kita terus menerus apa adanya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah rela melihat kita terus menerus apa adanya. Tuhan mau kita ada perubahan hidup. Tuhan mau kita benar-benar ada perubahan hidup karena kuasa firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Semakin hari ada perubahan yang nyata, dan perubahan itu adalah perubahan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita menjadi orang munafik. Jangan kita seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Jangan kita mampu melihat ada nyamuk di cawan sahabat kita, tetapi kita tidak mampu melihat kupu-kupu hinggap di cawan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki setiap orang percaya harus benar-benar hidup di dalam pertobatan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terus hidup di dalam pertobatan. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, ada dua hal yang tidak bisa kita tunda-tunda, saudara. Yang pertama, layanilah Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan. Kapan? Sekarang. Jangan tunda-tunda. Tidak boleh ada orang Kristen yang pengangguran. Semua harus terlibat di dalam pelayanan. Semua harus merasakan bagaimana nikmat dan indahnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, solusi terbaik di dalam setiap persoalan yang Anda alami. Layanilah Tuhan karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, yang tidak boleh kita tunda-tunda adalah hiduplah dalam pertobatan. Kapan? Sekarang. Jika kamu masih tinggal di dalam dosa saat ini, stop. Datanglah kepada Tuhan, mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan akan mengampunimu. Seberapa merah dosa yang kamu lakukan, Tuhan akan mengampunimu. Dan milikilah perubahan hidup, karena kuasa firman Tuhan akan menuntun kita. Roh Kudusnya akan memampukan kita untuk terus hidup baru di dalam anugerah Tuhan. Jadi saudaraku, hiduplah di dalam pertobatan. Kapan? Sekarang. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan pernah kebagian kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kehendak Tuhan. Kita bisa perhatikan ini di ayat yang ke-28 dan yang ke-30. Halo, apaten tope iku? Jelok lan Edil. Jelok lan Edil. Ada hal yang penting. Seperti halnya, aduh, Ada lagi gini Pak, ada. kemeringet Pak.